kami mohon pertolongan. Tentunya sangat luas ini pengertiannya. Dan di dalam pemahaman kita, di dalam beribadah tentunya tidak terlepas dari berbagai macam aturan ataupun cara. Dan itu juga harus kita lakukan secara zahir, yakni secara zahir, secara jasad kita melakukan, wujud manusia kita melakukan, mungkin kalau jin ya wujudnya jin melakukan, ataupun secara zahir dan juga secara batin. Di dalam pengertian itu, di dalam beribadah tentunya harus secara syariat, yakni dengan aturan-aturan, dengan cara-cara yang telah disampaikan ataupun dicontohkan oleh Rasulullah SAW, itu secara syariat. Dan juga sisi lain ada secara torekot, secara batin. Jadi syariat, torekoh, dan juga bisa mencapai ma'rifat ataupun juga mengetahui tentang hakikat. Ini semuanya harus secara utuh kita melaksanakan juga di setiap saat kita berada. Bagaimana? Di dalam hadis kita sering mendengar ataupun kita diingatkan oleh para alim, para ulama, bahwa kita untuk senantiasa bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada. Jadi termasuk kita itu termasuk diingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun Anda berada. Sahabat bonansa yang berbahagia, tidak luput termasuk kita itu diingatkan dalam hal ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah saat kita duduk, saat kita berdiri, saat kita rebahan, mungkin sedang istirahat, sebagaimana kita telah melaksanakan aktivitas biasanya lelah, capek, kita membutuhkan untuk memulihkan tenaga dengan rebahan. Itu juga tetap kita harus menjaga diri kita untuk senantiasa iyaka, hanya kepada Engkau ya Allah na'budu, kami menyembah ataupun kita mengabdi, kita berserah diri. Itu secara syariat tentunya tidak terlepas dari cara-cara yang dicontohkan. Sholat pun harus mempelajari ilmunya sholat. Nah, terus kemudian berpuasa juga kita harus mematuhi bagaimana cara syarat ataupun aturan berpuasa secara zahir. Itu adalah syariat. Dan juga secara batin harus senantiasa kita mensinkronkan apa yang sedang kita lakukan. Kalau kita dalam keadaan sholat ataupun melakukan kewajiban sholat, mulai dari takbiratul ihram, kita niat itu juga betul-betul menghadapkan secara batin. Niat kita sinkron dengan apa yang dilakukan saat bertakbir. Niat di dalam hati untuk melakukan sholat. Karena apabila tidak sinkron, itu juga belum sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin itu yang perlu kita lakukan secara syariat, secara zahir, dan juga secara batin. Sahabat bonansa yang berbahagia, kita dituntut tadi ataupun kita mempunyai kewajiban, kita diingatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Wa abdi sayyi'atal hasanata, dan kita hendaknya untuk senantiasa mengikuti ataupun melakukan sesuatu yang baik. Setelah kita menyadari mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik ataupun yang kurang, dengan sesuatu yang cara yang baik. Wa abdi sayyi'atal hasanata, melakukan sesuatu perbuatan yang mulia, sesuatu perbuatan yang mempunyai nilai plus, dengan harapan perbuatan itu bisa menjadi seimbang ataupun tamhuha. Di situ adalah mendelete ataupun menghapus, dengan pengertian menjadi keseimbangan antara perbuatan yang baik dan yang kurang baik, yang salah dan kemudian perbuatan yang benar, itu harus adanya keseimbangan. Dan kita harus melakukan secara ubudiyah, mantap, kemudian
juga kita hubungan sesama manusia kita wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan kita hendaknya untuk senantiasa berakhlak, berlaku baik dengan sesama manusia dengan akhlak-akhlak yang mulia. Sahabat Bonanza yang berbahagia dimanapun Anda berada, mari kita sedikit mengulas ataupun kita pelajari bersama tahu takwa kediri. Dalam hal ini jangan salah persepsi ya. Mungkin tahu takwa bukan tahu berbentuk tahu ataupun makanan ataupun materi yang bisa dimakan, akan tetapi dalam hal ini istilah tahu takwa. Tahu itu apa? Jadi kita hendak senantiasa ataupun mengulik ataupun berpikir untuk berusaha mengetahui. Tahu itu mengetahui ataupun ngawarui ataupun memahami. Takwa di sini adalah penekanan pada apa yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa kita untuk senantiasa bertakwa. At-takwa menurut ulama ataupun sebagian arif memberikan definisi at-takwa hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla. Takwa adalah melakukan segala perintah Allah yang maha tinggi dan maha besar, serta menjauhi larangannya. Wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Jadi hendaknya kita itu menjalankan semua perintah-perintah Allah azza wa jalla. Itu secara syariat jelas, ada perintah, ada larangan. Itu berusaha kita untuk melaksanakan, karena kita berusaha untuk mengetahui apa itu takwa, yakni kita dengan belajar mengetahui apa yang diperintahkannya, juga apa yang dilarangnya azza wa jalla oleh Allah, zat yang maha mulia dan maha agung. Wajibnya penawahi, dan kita berusaha untuk menjauhi apa yang dilarangnya secara hendaknya meninggalkan dari perbuatan yang kurang baik, yang bisa mengganggu kesehatan kita. Di antaranya mungkin ada hal-hal yang membawa dampak tidak baik dalam tubuh kita. Contohnya suatu misal minuman yang tidak baik ataupun yang bisa merusak diri kita, ataupun minuman al-khamr ataupun sejenisnya, suatu misal seperti itu. Kita hendaknya berusaha untuk menjauhi sesuatu yang tidak baik. Contohnya mungkin dari ataupun apabila kita menjadi pedagang, di antaranya kita tidak boleh mengurangi timbangan, karena kita tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh merugikan orang lain. Sirinya mungkin seperti itu. Ini ada contoh ya, ini dalam cerita ada seorang pedagang yang dia itu menjual gambaran seperti umpama ini gambaran gula. Dia dalam hitungan dia menjual 1 kilo, tetapi dia menimbangnya kurang dari 1 kilo, kurang dari 10 on yang biasanya diistilahkan 1 kilo. Dia menjualnya setiap hari itu ya ada pengurangan mungkin. Terus ada pembeli dari tetangganya yang orangnya jujur dan orangnya tidak mempunyai alat yang lengkap seperti saudagar ataupun pedagang itu tidak mempunyai timbangan. Dia seorang tani ataupun penderes ataupun penyadap tebu suatu misal, tapi dia itu orang yang tidak mempunyai apa-apa, tidak mempunyai timbangan. Terus kemudian saat dia mempunyai kebutuhan untuk menjual gulanya dari hasil yang dia kerjakan, karena dia tidak punya timbangan, maka orang itu mengambil yang biasa dia beli dari toko tersebut, dari toko sebagai alat untuk perimbangan dia menimbang gulanya. Kemudian seorang yang tidak mempunyai timbangan ini menjual ke toko itu gulanya, maka dibelilah oleh orang yang mempunyai toko itu. Akan tetapi setelah orang yang membelinya ataupun orang yang punya toko itu membeli, ditimbang kembali oleh pembeli itu. Loh, satu misal 10
si bapak si A ini kok tidak ada 10 on, ini hanya 9 on, berarti tidak ada 1 kilo. Maka dia marah-marah yang membeli itu. Tetapi orang yang tidak mempunyai timbangan itu, loh, mohon maaf Bapak, ini saya menimbang sesuai apa yang biasa saya beli dari sini, dan saya tidak mempunyai timbangan. Maka di situ orang yang membeli yang punya timbangan dia marah-marah, akan tetapi akhirnya dia juga bertafakur, oh ternyata kesalahannya juga dari saya. Maka di sini adalah cerita menggambarkan bahwa perlu kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, pada posisi apapun kita, sebagai pedagang ataupun sebagai karyawan ataupun sebagai petani, berusaha untuk senantiasa takwa. Satu, menjaga kejujuran di antaranya, walaupun itu sangat berat sekali sahabat. Mungkin dengan kata-katanya mudah diomongkan, tetapi kalau kita melakukan itu juga perlu diperjuangkan, karena bisikan-bisikan di dalam hati ada ego kita, ada nafsu kita yang perlu kita perangi, kita latih di situ. Maka wasitnya pun awalnya di sini penting untuk kita jaga, kita usahakan untuk senantiasa menjauhi apa yang dilarangnya. Yang dilarangnya tadi gambaran ya, mohon maaf sahabat penonton, hanya seperti gambaran dalam hal timbangan. Timbangan itu secara rahasia, secara ada yang mengetahui ataupun tidak, secara rahasia, wa'alaniatan, dan juga secara terang-terangan. Dalam hal ini saya memahami kalau boleh kita harus secara zahir dan batin. Zahirnya kita lakukan, batin di dalam hati kita juga harus mengusahakan, mensinkronkan dengan apa yang kita lakukan. Ada yang melihat ataupun yang tidak, itu kita berusaha, kita untuk senantiasa berusaha. Sahabat Bonanza dimanapun Anda berada, marilah kita melakukan sesuatu dengan niat, dengan kita niat, kita berusaha. Secara syariat juga pun dituntut kita melakukan sholat itu harus ada niat. Kita bekerja juga harus ada niat. Tanpa adanya niat yang kuat itu mungkin juga akan mempengaruhi pada perilaku berikutnya, pada aksi-aksi. Akan menjadi malas-malasan karena niatnya kurang kuat. Sebagai peternak, mungkin sahabat Bonanza ada yang hobi burung ataupun merpati ataupun apapun yang dilakukan oleh kita, hendaknya kita juga mempunyai niat bahwa kita termasuk melakukan syariat, melakukan ibadah, walaupun wujudnya ataupun bentuknya seperti amalan dunia, tetapi kalau kita melakukannya ingat kembali pada iya karena butuh, hanya pada engkaulah kami menyembah, dalam hal yang kelihatannya hal permasalahan dunia juga bisa menjadi nilai ibadah. Peternak kita niatnya telah untuk mencari, memenuhi kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, mungkin bagi pedagang, bagi karyawan juga karena mempunyai tanggung jawab untuk mencari nafkah, maka sudah menjadi wajiban kita beribadah. Tentunya semuanya harus kita perjuangkan. Sahabat Bonanza yang berbahagia dimanapun Anda berada, dan semuanya itu la tatimu illa bitafalli an kulli radilatin. Jadi hal itu semua tidak akan sempurna, tidak menjadi sesuatu yang lebih baik kecuali kita itu mengosongkan dari hal apa? Mengosongkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan juga kita mengosongkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela, seperti contoh tadi di awal. Mengosongkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela, watahali, dan kita juga berusaha untuk menghiasi, membuat pepaes, membuat perhiasan bikuli fadilatin, dengan semua perbuatan-perbuatan yang utama, perbuatan yang mulia, perbuatan yang baik. Menjadi pedagang mungkin cara menawarkannya juga dengan baik,
dengan sapaan, dengan senyuman, dengan ramah, itu adalah sesuatu perilaku yang mulia. Maka mungkin pembelinya akan mudah ataupun senang untuk datang. Tapi coba bayangkan kalau kita menghiasi dengan perbuatan yang tercela, mungkin dengan sedikit garang mukanya, mungkin tidak dengan senyuman, maka tentunya secara manusiawi orang enggan untuk mendatanginya. Sahabat bonansa yang berbahagia, apabila kita berusaha untuk mengosongkan dari perbuatan yang tercela dan kita menghiasi perilaku kita dengan perbuatan yang mulia, itu bisa mengarah pada kesempurnaan takwa. Sholatnya kita juga memperhatikan syariatnya, sebelumnya itu ada syarat rukunnya, kita harus bersih, harus bersuci, dan seterusnya itu juga dilakukan. Secara batinnya kita juga seperti itu, menghadapkan wonten telenge manah kita dalam hati yang paling dalam, betul-betul kita berusaha menghadapkan kita kepada Allah di dalam sholat. Suatu misal contohnya di dalam berdagang pun sama, ada niatan untuk tidak ngakali yang lain, tidak ngakali wong liya. Sahabat bonansa yang berbahagia, apabila kita senantiasa ke diri, tadi kan tahu takwa, ke diri, dalam hal ini saya menggunakan istilah untuk senantiasa mengingatkan diri kita sendiri, ke diri. Jadi diri kita, bukan diri orang lain, tetapi diri kita sendiri yang bentuknya adalah secara jasad. Kita bisa berdiri, bisa duduk, bisa rebahan, bisa tertawa, bisa menangis, dan juga bisa tersenyum, bisa mencibir. Itu adalah diri kita secara jasadiah. Dan kita ada sisi lain secara batinnya, adanya roh di dalam jiwa kita atau di dalam diri kita. Kita juga berusaha untuk senantiasa menjaganya ke arah takwa ini, karena perintahnya adalah secara zahir dan juga secara batin. Tidak akan sempurna kita tidak apabila kita tidak mau menghiasi dengan perbuatan yang mulia dan kita mengosongkan dari perbuatan yang tercela. Coba bayangkan kalau kita mau memberi sesuatu kepada orang lain yang kelihatannya wujudnya uang mungkin ratusan ribu bahkan jutaan, tetapi memberikannya dengan cara menyakiti, tentunya amalnya itu tidak akan begitu mulus, begitu diartikan menjadi amal baik, karena cara memberinya dengan hinaan. Contohnya seperti itu. Maka batinnya kita juga senantiasa melakukan, mengarahkan dengan baik. Wujudnya kita memberi, hatinya kita juga tulus, maka bisa menjadi kesempurnaan amal. Sahabat bonansa yang berbahagia, sentuhan jiwa tentunya, kalau jiwa kita bisa tersentuh, terenyuh, bisa terjadi karena sesuatu yang menyedihkan, yang menyakitkan, ataupun sesuatu yang sangat menakjubkan. Maka dalam hal ini saya menyentuh hati kita dari sisi nalar yang semampunya saya menyampaikan dengan pengertian tahu, tetapi pengertian bukan pada materi. Takwa dalam artian tahu, mengetahui, ngamarui, memahami tentang takwa dimanapun sahabat bonansa berada. Mudah-mudahan kita juga untuk senantiasa ke diri, mengingatkan diri kita untuk senantiasa eling. Eling itu berarti kita itu paham dirinya itu untuk senantiasa terkontrol. Jadi kita mengontrol diri kita sebagaimana Rombo Warsito ya pernah menyampaikan, gede-gede wong sing gak eling. Wong sing gak eling itu buwit banget, mungkin dia itu ini, tetapi masih luwih gede wong sing tansah eling lan waspada. Jadi itulah kita pentingnya kita untuk senantiasa saling mengingatkan antara kita sebagai manusia dan juga ada pendengar yang bukan manusia, karena bagaimana di ayat yang awal Allah menciptakan jin dan manusia diperintahkan ataupun untuk beribadah
semoga jiwa kita tersentuh untuk menyadarkan kembali ataupun jiwa kita tersentuh untuk senantiasa sadar bahwa kita mempunyai tugas, mempunyai kewajiban dimanapun Anda berada, dalam posisi apapun, sebagai pejabat, sebagai kerja, sebagai guru, sebagai kiai, sebagai apapun, kita tetap mempunyai kewajiban dan tugas. Kita harus tahu diri kita pada posisi kita sebagai makhluk mempunyai kewajiban dan mempunyai kebutuhan untuk senantiasa mengabdi hanya kepada Allah. Iya karena butuh, wah iya karena sekali. Sahabat pengajar yang berbahagia, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ataupun dengan penuh harapan ini ada sisi kebaikan yang bisa diambil, tetapi yang jelas adanya luput dan kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya pada sahabat pengajar. Ihdinas siratal mustaqim. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.